Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring kita pasca ulangan tengah semester. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga partisipasi kalian semakin membaik terhadap mata pelajaran PPKN. Karena menurut pengalaman dan evaluasi saya dalam beberapa kali pertemuan kita sebelum pembelajaran sebelum ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester, saya menilai partisipasinya agak kurang. Entah karena kendala sistem atau kendala yang lain. Namun saya tetap berharap bahwa partisipasi kalian terhadap pembelajaran dalam situasi seperti ini tetap signifikan, karena kita harus semangat, ya, tidak bisa menghindar dari situasi semacam ini. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini sesungguhnya saya tidak ingin menyampaikan materi. Nah, saya tidak ingin membahas materi, tapi saya akan memberikan pengantar saja tentang pelajaran yang akan kita pelajari pada minggu depan. Hari ini saya akan memberikan pengantar materi pelajaran kompetensi dasar, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan materi pelajaran kita pada kompetensi dasar, perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, yaitu pada bab 1, kemudian pada bab 2 tentang keberagaman, tentang norma dan keadilan, bab ketiga ini tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kedua materi ini pada bab 1 dan bab 2 itu sama-sama kerja yang dilakukan oleh BPU PKI, ya, kerja yang dilakukan oleh BPU PKI. Jadi kedua materi ini, bab pertama dan bab ketiga ini, ya, berkaitan erat dengan, ya, satu sama lain, karena kalian harus mengingat pada saat pelajaran bab 3 ini kita bahas nanti, kemudian kita akan return kembali ke pelajaran bab yang 1, karena memang pelajaran yang ketiga ini masih merupakan pekerjaan dari BPU PKI. Nah, tujuan pembelajaran dari perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak lain. Yang pertama adalah kita harus menghayati nilai kesejarahan, karena dua materi yang ini, yang materi bab pertama dan kedua adalah tentang sejarah. Sejarah yang harus kalian ketahui tentang negara kita ini, ya, bagaimana negara kita ini dibentuk, ya, itu termasuk di dalam sejarah. Bagaimana sejarah kita ini mempunyai dasar negara, itu adalah hal yang harus kalian ketahui. Kemudian negara kita ini mempunyai suatu landasan hukum juga harus kalian ketahui. Jadi pembelajaran kita adalah yang pertama, tujuannya adalah agar kalian memiliki penghayatan terhadap nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Guru Agama Islam tadi,
bahwa kita tidak boleh, Bu, saya kurang suka terhadap pelajaran sejarah. Saya hanya suka pelajaran PPKN. Nah, sementara pelajaran PPKN berkaitan erat dengan pelajaran IPS. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial, di sana materinya adalah sejarah. Nah, ada sebuah filosofi yang mungkin kalian juga ingat, bahwa suatu bangsa yang besar, bangsa itu dikatakan besar jika bangsanya mampu menghargai sejarah bangsanya sendiri. Ya, sejarah bangsanya sendiri diukir oleh pahlawan-pahlawannya. Ya, jadi sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa pahlawannya. Nah, pahlawan itu mengukir sejarah. Oleh karena itu, ya, tujuan pembelajaran kita agar kita memiliki penghayatan terhadap nilai kesejarahan tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, memang ya, setelah saya evaluasi pembelajaran bab yang pertama itu, ya nilainya, nilai pengetahuannya lebih banyak di bawah standar, ya. Nah, oleh karena itu artinya nilainya di bawah standar. Kalau saya ingin benar-benar menilai. Nah, tapi penilaian oleh seorang guru tidak hanya pengetahuan, tapi lebih kepada aplikasi atau penerapannya, ya. Misalnya bab pertama tentang perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Saya lebih melihat, lebih menilai pada aplikasinya, yaitu penerapan yang kalian lakukan. Nah, kapan Ibu bisa menilai bahwa kalian itu memiliki nilai-nilai Pancasila? Nah, pertama-tama ada pada misalnya kedisiplinan. Loh, bagaimana Ibu tahu kita disiplin dan tidak? Kan kita tidak ketemu ini, tidak ada kelas, ya, tidak ada pembelajaran di kelas. Seorang guru tetap bisa menilai kedisiplinan. Kapan? Nah, saya akan melihat partisipasi kalian saat mengikuti pembelajaran daring. Itu namanya disiplin, ya. Oleh karena itu, maka tetaplah berdisiplin meskipun kita tidak dalam pelajaran di sekolah. Kalian tidak harus hadir dengan sosok kalian di sekolah. Seorang guru tetap bisa menilai. Karena di sini dalam pembelajaran daring terekam, ya, kehadiranmu. Bahkan ada yang keluar masuk berkali-kali pun terekam di dalam pembelajaran daring ini. Nah, di sanalah seorang guru akan menentukan kedisiplinan seorang siswa, ya, keaktifan seorang siswa, kedisiplinan seorang siswa, ya, kerja keras seorang siswa, kejujuran seorang siswa akan terlihat pada saat dia memberikan partisipasinya pada pembelajaran daring. Karena pembelajaran daring ini adalah pembelajaran yang artinya merupakan sebuah siasat oleh pemerintah kita agar kita tidak libur total. Karena kalau kita libur total, tentu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Usia kita, waktu kita akan terbuang sia-sia. Nah, seorang yang melaksanakan Pancasila, yang mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya, dia akan selalu menghargai waktunya, ilmunya. Setiap hari kita harus punya ilmu, mendapatkan ilmu. Tidak boleh kita dalam sehari-hari kita tidak mendapatkan ilmu. Karena menurut guru agama, kita akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat itu karena ilmu. Nah, pendidikan di sekolah memberikan ilmu. Oleh karena itu, partisipasi kalian sangat diharapkan. Nah,
Semua itu berangkat pada kemampuan kita menghayati, ya, menghayati nilai-nilai dalam hidup kita, ya. Dalam hidup kita punya bermacam-macam nilai yang harus kita laksanakan. Nah, hari ini hanya sebagian kecil saja dari tanggung jawab kita sebagai warga negara, yaitu kita harus memberikan penghayatan terhadap nilai kesejarahan tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sekali lagi saya berikan penekanan bahwa setiap warga negara Indonesia mesti tahu, mesti paham, mesti mampu menghayati nilai sejarah dari suatu bangsa, ya, terutama bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya tujuan yang kedua, mendukung kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Mendukung, mengapa tujuannya harus mendukung? Nah, karena kalau kita tidak mendukung, kita bisa saja menjadi seorang pemberontak, seorang ekstremis, ya, seorang teroris misalnya, ya, yang lebih ekstrim lagi. Nah, jadi Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini menjadi landasan hukum negara kita, yaitu untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu ya, seandainya kita ini sekolah seperti biasa, maka kita akan membaca, kita akan melaksanakan upacara dengan membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya yaitu penghayatan terhadap nilai kesejarahan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingatkan kembali kepada diri kita bahwa kita hidup di negara hukum, kita tidak boleh berlaku sewenang-wenang, berlaku semau kita sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita hidup di negara NKRI yang landasan hukumnya diatur dengan undang-undang. Ya. Jadi tujuan yang kedua, mendukung kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 45. Jadi otomatis jika kita merasa dan mengakui bahwa diri kita adalah bangsa Indonesia, maka kita harus mendukung sejarah yang terjadi pada bangsa kita. Ya, kalau kita tidak mendukung, maka tadi kita seorang warga negara bisa jadi sebagai pemberontak, kita bisa jadi sebagai ekstremis, bisa menjadi seorang teroris. Karena kita tidak percaya, ya. Kita tidak mendukung itu, wujud ketidakmendukungan kita, misalnya kita tidak percaya, ya, terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kita masih mempermasalahkan dan lain sebagainya. Jadi jangan ada rasa tidak percaya, ya, terhadap hukum yang berlaku di negara kita, terutama hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara harus mendukung, ya, berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, karena kita percaya bahwa sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 itu betul-betul dilakukan dengan cermat, dengan teliti, dengan hati nurani, dengan prospek masa depan yang dipertimbangkan dengan matang. Sehingga jangan sampai dipermasalahkan lagi, ya, Undang-Undang Dasar 1945. Karena kalau tidak ada Undang-Undang Dasar di negara kita, dapatlah dipastikan bahwa negara kita ini akan kacau. Ya. Kenapa kacau, Bu? Karena tiap orang berlaku sesuai dengan kehendaknya sendiri. Nah, dia tidak suka sama orang, maka orang itu bisa dihakiminya sendiri. Dia suka melakukan
suatu perbuatan, maka perbuatan itu dilakukannya sendiri tanpa ada yang mengatur, ya. Aturan itu ya harus disertai sanksi. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu yang dirancang oleh sebuah tim, ya, sebuah lembaga yang disebut dengan BPUPKI. Ada tim-timnya di dalam BPUPKI yang masing-masing merancang semua kepentingan negara Indonesia merdeka, termasuk dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar sebagai landasan hukum bagi berjalannya NKRI ke depan. Itu sudah dipikirkan semua. Jadi otomatis anak-anak, kalau kalian merasa kalian adalah warga negara Indonesia, maka kalian harus mendukung sejarah bangsa kita sendiri, ya. Jangan diragukan. Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh diragukan, tidak boleh dibahas-bahas lagi, ya. Nah, bahwa ini tidak sesuai, itu tidak sesuai, ini tidak cocok, itu tidak cocok, itu tidak boleh, ya. Nah, itu adalah item tujuan yang kedua. Nah, tujuan yang ketiga apa? Kita harus melakukan analisis sejarah. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak mengerti sejarah, kita tidak akan mencintai tanah air kita. Kita tidak akan mencintai bangsa kita. Kita tidak akan membangun, ya, bangsa kita ini. Kenapa? Karena kita tidak mengerti sejarah. Ya, jadi sejarah perumusan dan pengesahan haruslah kita analisis, haruslah kita pelajari. Nah, pelajarinya tidak hanya pelajari sambil lalu saja membaca selesai. Bukan begitu. Karena tujuan yang ketiga ini adalah melakukan analisis, yaitu membaca sejarah dengan cara mencermati. Ya. Membaca sejarah bangsa kita ini dengan cara mencermati. Nah, oleh karena itu, ya, nanti saat minggu depan kita akan mempelajari materi bab yang ketiga ini. Yang pertama saya harapkan partisipasi kalian. Ya, saya harapkan minimal 90% dari total kelas 7 ini harus hadir dalam pembelajaran daring ini. Ya. Nah, kalaupun yang lalu banyak yang tidak hadir, saya tetap mengharapkan mari kita buka lembaran baru pada bab yang ketiga ini dengan semangat baru pula, ya, dengan bersemangat. Tidak boleh kita loyo, tidak boleh kita menyesali situasi semacam ini, karena siapapun tidak bisa menghindari situasi ini, ya. Nah, jadi dalam bab yang ketiga ini, ya, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita laksanakan, ya, yang harus kita miliki. Yang pertama, kita mempunyai penghayatan. Yang kedua, kita punya sikap mendukung. Dan yang ketiga, kita bersemangat melakukan analisis terhadap kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, untuk materi pelajaran, untuk pengantar materi pelajaran kompetensi dasar, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, saya cukupkan sampai di sini. Selebihnya, saya akan memberikan himbauan atau pengumuman atau apa ya namanya. Nah, terutama tentang nilai, ya, nilai PPKN.
Nah, mungkin kalian sudah menerima, sudah dibagikan oleh Bapak Ibu wali kelas ya, tentang daftar siswa yang tidak mempunyai nilai mata pelajaran PPKN. Nah, kalau kalian sudah menerima, nama-nama yang merasa namanya belum punya nilai, saya ingin kalian mengirimkan nilai kalian sendiri ke saya, ya, mengirimkan nilai PPKN-nya sendiri ke saya. Nah, apakah di SSE atau di Google Classroom? Nah, lihat daftar namanya ya di sana. Saya kirimkan kemarin itu secara kolektif dari kelas 7A, 7B, sampai 7K. Itu ada daftarnya di sana. Ya, daftar yang belum punya nilai atau tidak ada nilai. Saya tidak yakin kamu tidak punya nilai dikarenakan kamu tidak hadir. Ya, saya tidak yakin. Bisa jadi kamu hadir, kamu mengerjakan, tetapi terjadi kendala sistem yang tidak bisa merekam nilai kamu, ya, di SSE maupun di Google Classroom yang tidak terlihat oleh guru mata pelajaran yang bisa melihat hanya siswa sendiri. Jadi harapan saya selaku guru PPKN supaya kalian mengirimkan nilai kalian, ya, mengirimkan nilai kalian demi keadilan, maksud saya, ya, demi keadilan. Jadi kalian harus mengirimkan nilai kalian ke guru mata pelajaran. Kalau bisa ke saya. Mungkin ada kelas yang belum punya WA saya, ya. Ini ambil pulpenmu, ambil kertasmu, dicatat WA saya. Nomor HP WA saya ya. Saya tunggu. Kalau sudah siap, ya, saya akan sebutkan nomor WA saya. Sejak hari ini, setelah saya berikan pengumuman pada hari ini, saya menunggu kalian mengirimkan nilai kalian. Yang paling banyak itu kelas 7B, kelas 7B. Saya tidak ngerti kendalanya itu apa. Mungkin kendala sistem barangkali, ya. Nah, jadi nilainya tidak terekam. Banyak sekali siswa kelas 7B itu. Kelas 7J, K, 90% lebih dia hadir, ya. Kelas 7A, 7J, 7K, seingat saya itu 90% ke atas terekam nilainya semua. Jadi kelas lain itu di bawah 70%. Ya, di bawah 70% berarti 30% itu dari masing-masing kelas selain 3 kelas itu tadi tidak punya nilai, ya. Jadi ya saya tetap menunggu demi rasa keadilan agar kalian mengirimkan nilai kalian ke saya. Oke, catat ya, ini nomor WA saya. Mungkin kalian belum bisa, maksud saya ingin kalian japri langsung ke saya ya nilai kalian itu tanpa melalui wali kelas lagi. Karena masing-masing wali kelas saat ini super sibuk mengurusi nilai yang akan dikirim ke Eraput. Oke, HP saya guru mata pelajaran PPKN ya, HP saya 0813 4711 8243. Saya ulangi sekali lagi, 0813 4711 8243. Kalau nanti kalian mengirim nilai kalian ke saya, sertakan nama dan kelasnya ya. Jadi biar saya tidak repot. Begitu saya terima, saya langsung masukkan nilaimu ke daftar nilai. Tanpa harus meminta mengklarifikasi lagi nama dan kelasmu. Jadi setelah mengirim nilai, ya saya tidak perlu di foto dokumennya ya, tuliskan aja
Artinya nama ini, kelas ini nilainya sekian. Ya, jadi tidak perlu kalian harus membuka lagi, memoto atau apa, tidak usah. Saya tulis manual saja. Misalnya nama Ali, kelas 7C, nilai 80. Begitu ya. Nah, jadi untuk nilai masih saya tunggu dalam tempo 2 hari ya. Ini hari Senin, hari Selasa. Setelah 2 hari itu ya saya tidak akan meminta kalian mengirim nilai lagi. Itu nilai kalian sepenuhnya menjadi wewenang saya. Karena saya sudah memberikan ruang demi keadilan untuk kalian menyampaikan nilai prestasi yang kalian lakukan pada saat mengikuti PTS, baik di SSE maupun di kelas Google Classroom. Ingat ya, hari ini Senin dan Selasa, tanggal 5 dan tanggal 6. Hari Selasa saya tutup jam 12 malam ya. Saya akan berada di depan laptop sampai jam 12 malam menunggu nilai kamu sambil mengerjakan proses nilai yang lain. Jadi hari ini setelah jam pelajaran saya ini sampai tanggal 6 besok jam 12 malam saya menutup pengiriman nilai dari kalian. Nah, jadi untuk pengumuman saya begitu ya. Ingat, jangan ada yang lupa. Nanti saya sibuk lagi nanya ini nama siapa, ini kelas berapa, kelas apa. Ingat, begitu mau mengirim nilai ke saya, tulis namanya, tulis kelasnya, tulis nilainya. Jadi begitu saya membuka, saya tinggal memasukkan saja ke daftar nilai. Anak-anak, mungkin begitu pertemuan kita hari ini ya. Jadi saya hanya memberikan pengantar saja mengenai materi pelajaran kita pada kompetensi dasar perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bagian yang kedua, saya mohon kalian mengirimkan nilai kalian yang tidak terekam pada SSE maupun classroom yang tidak bisa dibuka, di-download oleh guru, yang hanya bisa dilihat oleh siswa sendiri. Ingat limit waktunya 2 hari ya. Hari Senin dan hari Selasa. Minggu depan kita akan membahas materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi kemudian kalau tidak salah bukunya ini sudah saya pernah kirim link ya untuk buku elektroniknya, ada link yang dikirimkan. Jadi silakan buka di situ kalau ingin pelajaran PPKN ini, atau membuka Google juga tidak apa-apa. Intinya tiap tugas nanti yang dikirimkan jangan menjawabnya ngarang ya, karena ini textbook, tidak bisa ngarang. Kalau Undang-Undang Dasar itu tidak bisa ngarang, kecuali misalnya kemarin tentang norma dan keadilan, yaitu bisa kamu ibaratnya itu menggunakan pemahamannya sendiri, ya bisa. Nah, karena itu tidak textbook. Berbeda dengan pelajaran kita sekarang, Undang-Undang Dasar kamu nanti setelah sesi materi di daring, saya akan mengirimkan tugas-tugas untuk materi ini. Jadi jawabannya saya minta ya, itu betul-betul dicari. Kalau kamu membuka Google, jangan hanya satu yang kamu buka. Kamu nemu yang pertama itu sudah, dicari beberapa, dibuka beberapa ya. Mana yang terbaik, itulah yang menjadi pilihan jawabanmu. Oke anak-anak, untuk pelajaran PPKN hari ini saya mohon maaf, kita tidak membahas, melainkan saya hanya memberikan pengantar. Karena yang paling utama yang saya inginkan adalah kalian mengirimkan nilai kalian ke saya, pengumuman untuk itu ya, supaya
terpenuhi rasa keadilan mengenai penulisan nilai yang akan dikirim kepada e-raport nanti. Nah, saya akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan, ya. Marilah kita sama-sama untuk berdoa, semoga musibah yang kita jalani hari ini akan segera selesai dan akan segera berakhir. Kita kemudian akan kembali bertemu di sekolah, melakukan pembelajaran tatap muka. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.